Kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue Yans YNZ. Oke, sekarang gue berada di akun utama ya. Dan kali ini mungkin ya gue akan membagikan yang namanya tim untuk Chaos Dungeon Giant Skip Abyss Heart ya. Walaupun di sini timnya sebenarnya belum fix ya guys ya, karena gue belum skill up, udah itu doang. Kalau udah skill up harusnya sih aman ya. Di sini gue belum skill up, tapi gak apa-apa. Gue akan bagiin aja kepada kalian gimana timnya ya cuy ya. Oke. Dan ya ginilah timnya ya. Di sini sebenarnya timnya udah bagus kayak gini, cuma karena belum di skill up aja, jadi dia jalannya lebih lama gitu coy. Ya, yang belum di skill up yang mana bang? Nah ini ya. Tesharnya belum di skill up. Dari skill ultimate-nya ini penting banget untuk skill pasifnya. Ini penting banget untuk di skill up ya. Dan sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu kalian ya guys ya tentang tim ini ya, karena emang belum fix lah kalau menurut gue ya. Tapi ya udahlah ya. Sini gue akan bagikan aja kepada kalian ya, biar kalian tahu. Di sini gue akan buat kayaknya dua video deh tentang Giant Skip Abyss Heart fast team ini. Yang pertama gue akan buat yang belum fix ini ya, tapi timnya udah fix, udah bagus. Yang kedua nanti gue akan buat yang pas si Tesharnya udah skill up dan semuanya udah skill up, udah penuh, udah enak lah intinya ya. Oke, tapi gak apa-apa, kita akan lanjutin aja, oke. Dan di sini juga di homunculusnya itu homunnya belum skill up, baik itu dari skill kedua ataupun dari skill ketiga ya. Udah sih itu doang. Dan dari si lunanya juga di skill keduanya belum skill up. Ini lumayan sih damage-nya gitu ya. Oke. Jadi kita langsung aja lah ya, walaupun belum fix, tapi ini tim bisa dibilang sangat stabil banget. Bahkan ini stabil banget, enak banget buat di farming. Cuma emang nggak layak buat jadiin fast team seperti tim pada umumnya ya. Kalau fast team dengan tim kayak gini kan normalnya itu bisa dibilang 30 detikan ya. Di sini gue kena di 45 detikan guys. Ya, itu 15 detik lebih lambat, cuma masih oke sih kalau menurut gue gitu ya. Ya, di sini solusi bagi kalian yang emang mungkin Tesharnya atau si homunnya belum di skill up. Nah, ini kalian bisa tonton aja video ini gitu ya. Oke. Dan ya kita langsung aja gimana sih timnya ya guys ya. Oke. Oh ya, di sini win rate-nya untuk tim ini itu win rate-nya dia kena di 95% ya. Dia itu gagal ketika mungkin ya, ketika si Heleanya atau ya Prilea maksud gua, si Prileanya itu nggak masuk untuk death break-nya, atau kalau enggak si lunanya itu di bosnya itu nggak pakai skill ketiga. Itu penyebab gagal biasanya. Tapi walaupun Luna ataupun Prileanya nggak pakai skill ketiga atau nggak masuk defense break-nya gitu ya untuk Helea, tapi harusnya tetap bisa guys ya. Ini Helea apa Prilea sih, gue salah nyebut mulu. Prilea bro, ada salah nyebut mulu. Harusnya sih masih bisa, tapi emang lebih lambat ya. Kalau emang mungkin si Prileanya itu death break-nya nggak masuk, itu ngeselin sih emang kalau death break-nya nggak masuk ya. Atau mungkin dari si Lunanya juga skill ketiganya nggak masuk. Tapi tenang aja, di sini rahasia backupnya itu ada di homunculus. Makanya di sini peran homunculus itu sangat-sangat penting sekali, karena dia punya skill yang bisa hidup. Ini hidup apa ya, pas dia itu mati dia akan revive. Ini penting banget skillnya ya, penting banget, karena emang kuncinya ada di si homunculus ini ya. Karena di sini homunculus opsi yang nggak bisa diganti. Tapi untuk yang lain mungkin kayak si siapa Luna itu bisa diganti ya, opsinya bisa diganti dengan si Lin ataupun bisa diganti dengan si Cyborg ya, Cyborg elemen dark itu pun bisa. Tapi emang kalau Luna ini menurut gua lebih bagus. Kenapa bang lebih bagus? Karena dia punya skill yang bisa mengurangi attack bar, ini cukup bagus ya guys ya. Dan juga di sini untuk si Konami-nya juga bisa diganti dengan yang elemen lainnya ya. Tapi ya di sini gue lebih pakai Konami-nya, karena Konami-nya itu lebih enak karena dia punya skill yang bisa ngapus efek buruk. Jadi kita langsung aja lah ya. Di sini gue malah membahas untuk opsinya ya, tapi nggak apa-apa. Itu karena ya kenapa enggak gitu ya, kenapa enggak dibahas. Oke. Jadi kita langsung aja
ke tim dan rune-nya ya. Di sini untuk turn pertama pastinya, turn pertama ada si Helea. Helea ini turn pertama ini penting banget ya guys ya. Aku saranin kalian speednya ya segini sih 90-an ya. Kalau mungkin lebih gue gak tahu, kayaknya sih nggak bagus gitu ya. Kayaknya nggak bagus. Makanya di sini speed segini aja udah cukup. Ya, di sini Helea gue pakai Fake Blade, harusnya si full Fake ya, tapi karena Fake-nya gue gak ada jadi ya udahlah ya, di sini gue pakai Fake Blade pun nggak apa-apa, double Fake and Blade. Oke, dan di sini untuk rune-nya gue pakai speed, crit damage dan juga akurasi. Di sini crit damage penting, kenapa penting? Buat tambah-tambahan damage ya, buat tambah-tambahan damage ini Prelia sangat-sangat penting sekali ya. Dia buat nambahin damage biar kita itu bisa menyelesaikan mid boss ataupun di bossnya itu lebih cepat. Itu penting ya. Tapi kalau kalian mungkin nggak mampu untuk build damage, build support aja pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi emang lebih lambat aja gitu ya. Ya, jadi ya di sini untuk substatnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan juga untuk fungsi Prelia ini, dia berfungsi sebagai apa ya, damage lagi, berfungsi sebagai defense break dan juga ada damage kecil-kecilan tentunya gitu ya. Defense break dari skill pertama ini kalau kalian full skill jadi penuh ya 90% atau 95% gitu. Dan defense break dari skill kedua ini penting juga, dan defense break dari skill ketiga yang pasti defense break kalau musuhnya kebal stun. Ini skill ketiganya bagus banget sih ya. Gue lanjut untuk turn kedua. Iya, tadi Prelia buset gue malah lewat bro. Ya, Prelia ini dia harus HP-nya kalau bisa sih agak tinggian, tapi sebenarnya HP kecil juga gak apa-apa. Attack harus ada karena buat damage. Kalau kalian mungkin buat support ya udahlah ya, skip aja. Speed di sini 90 emang segitulah ya. Kalau kalian mau lebih mungkin bisa, tapi gue gak menjamin akan bagus ya. Crit rate, crit damage ini gue adain biar dia ada damage-nya, resist abaikan, akurasi wajib 100. Kenapa bang wajib 100? Karena defense break-nya dia tuh penting banget. Nggak ada defense break sama dengan kalah. Bisa dibilang kayak gitu, tapi sebenarnya nggak juga sih. Mungkin kalau kalian hoki nggak ada defense break pun bisa menang. Ya, lanjut untuk turn kedua. Turn kedua di sini tentunya ya, turn kedua ada si Teshar. Teshar di sini berfungsi sebagai damage dealer untuk membersihkan wave ya. Ini penting banget coy ya. Wave dari wave 1 ataupun wave 2 dan wave 3 juga yang bersih ini tuh si Teshar ya, penting ini ya. Teshar gue pakein rune Rage Blade, ini udah keren banget coy. Kalau kalian mungkin mau pakai opsi rune lain, kalian bisa pakai rune Fatal Blade, itu opsi rune yang lain sih ya, atau mungkin full blade pun boleh kalau kalian mungkin mau gitu ya. Ya, sini gue pakai attack crit damage dan juga attack pastinya ini penting banget. Dan juga kalau kalian mungkin mau lihat substatnya, lihat sendiri ya, yang pasti kayak gini. Ini sebenarnya crit damage kalau menurut gue ya, kalau menurut gue ini masih kurang sih coy ya, masih kurang. Kenapa bang kurang? Karena crit damage Teshar itu harusnya 250, ini gue masih 230, itu kurang sih. Tapi emang ya, emang mahal coy untuk rune Teshar, jadi ya udahlah ya. Oke. Dan untuk artefaknya pakai attack, dan attack harus ada skill 3 critical damage ya guys ya, penting ini ya. Dan juga harus ada damage ke water, ini penting juga ya, biar damage-nya nambah gede. Oke. Dan untuk Teshar ini dia punya skill 1 yang damage ya, damage biasa sih ini, semua burung kayak gini ya. Damage skill kedua semua ayam maksudnya. Damage dari skill kedua juga ini damage-nya gede guys ya. Ini kalau di full skill pastinya damage-nya makin gede gitu ya. Ya di sini gue belum full skill ya udahlah ya. Oke. Dan ya damage dari skill ketiga ini penting banget, ini malah yang menjadi skill utamanya si Teshar. Setelah menyerang semua musuh, setelah menyerang musuh di turnmu, menyerang semua musuh sekali lagi dengan badai yang besar dan stun untuk 1 turn. Jeda skill Tempest akan reset otomatis jika musuh mati karena seranganmu. Ini penting banget ya guys ya. Ya, ini yang menjadi Teshar sangat bagus buat di Giant Skip Abyssal karena pasifnya ini coy. Ya, untuk Teshar sendiri HP kalian abaikan saja, attack segede-gedenya. Kalau bisa sih nyentuh 3000 itu lebih bagus coy. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Defense segini aja ya. Ini untuk speednya kalian samain aja. Kalau kalian mungkin mau dibawain sendiri gak apa-apa, tapi nggak aku saranin sih. Emang speednya normalnya segini coy ya. Mungkin kalau dibawain lagi plus 50 pun masih oke sih ya. Oke. Crit rate itu 67 minimal karena emang di sini Teshar berfungsi sebagai leader, jadi crit rate minimal 67 pun udah gak apa-apa gitu ya. Ya 67 tambah 33 sama dengan 100 ya.
crit damage di sini 231, ini kurang, harusnya 250 tapi nggak apa-apa ya guys ya, karena ada bantuan dari rune fight juga ya. Resist akurasi abaikan, kalau akurasi ada pun ya lumayan sih buat stunnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja untuk turn ketiga. Turn ketiga di sini ada si Konami ya. Konami ya, di sini gue build full fight. Di sini full fight sangat penting sekali ya. Di sini ada gue pakainya attack HP dan attack ini sangat-sangat random sekali, karena emang Konami ya cuma butuh di skill keduanya aja. Ini skill keduanya buat power up si Tessar-nya guys ya. Ini penting banget buat skill up lagi, buat memperkuat attack dan juga memperkuat mengisi attack bar. Ini penting banget buat ningkatin si Tessar ya. Makanya setelah Tessar jalan, Konami langsung jalan dan pakai skill keduanya untuk si Tessar ya. Makanya Konami speednya harus apa ya, mirip-mirip sama Tessar ya. Mungkin kalau Tessar itu 160, si Konami-nya itu 159 atau Konami-nya 158, intinya gitu ya. Ya jangan beda jauh ya. Di sini gue cukup beda jauh tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Kayak intinya kayak gitu. Oke, di sini untuk Konami sendiri untuk substatnya kayak gini coy. Ini sebenarnya gue usah liatin substatnya juga gak apa-apa sih, karena untuk speednya kalian kustomisasi aja. Apa ya, tergantung dari Tessar kalian gitu ya. Ya, HP juga kalau ada lebih bagus ya buat dia ngetank gitu ya. Ya, dan untuk artefaknya gue pakai kayak gini. Udah sih, kalau Konami fungsinya buat di skill keduanya aja. Dan di skill keduanya ini cukup lumayan, ada healnya ya, lumayan lah ya. Nanti juga gue full skill ya, lumayan ini skill ketiganya. Oke, jadi kita langsung aja untuk turn keempat. Oh ya, dan tadi Konami di sini wajib full fight ya guys ya. Ya udah sih itu doang. Ya udah lah ya, di sini lanjut untuk turn keempat. Turn keempat di sini ada si Ragdoll lagi. Turn keempat di sini ada si Homunculus ya. Homunculus di sini berfungsi sebagai damage dealer. Damage dealer nggak utama sih, damage dealer buat mini boss dan juga buat bossnya. Ini penting banget, karena emang kalau misal kombonya gagal pasti bosnya. Ini Homunculus dia itu bisa revive. Ini revive-nya sangat-sangat penting sekali. Oke, dan untuk rune-nya gue pakai Rage Acak. Kalian bisa pakai Rage Blade ataupun Rage Wheel atau terserah, intinya kayak gitu ya. Intinya ada rage-nya harus gitu ya. Ya, untuk rune-nya gue pakai attack, crit damage dan juga attack, dan juga untuk substatnya kalian bisa lihat seperti ini coy ya. Dan di sini untuk Ragdoll lagi, gue nyebut Ragdoll mulu karena gue namain Ragdoll, kocak. Untuk Homunculus sendiri di sini crit rate-nya itu wajib 67% ya guys ya, minimal karena kebantu dari si Tessar juga lumayan ya. Dan untuk artefaknya gue pakai kayak gini, dan ya kita bacain skill si Homunculus lah ya. Skill pertama dia itu damage berdasarkan HP max, ini penting ya guys ya. Skill kedua ini damage berdasarkan HP max juga. Kalau musuhnya kebantuan damage akan meningkat 100%. Ini penting banget ya guys ya. Ya, di skill ketiganya ini damage berdasarkan HP max dan juga melemahkan defense. Ini juga damage-nya sangat-sangat gede sekali. Ya, dan juga di skill pasifnya ini dia bisa revive. Ini revive-nya juga sangat penting karena emang pas di wave boss itu biasanya semua teman dari Homunculus ini akan meninggoy gitu ya guys ya. Ya, jadi cuma Homunculus yang bertahan sendirian. Ya. Ya intinya gitu ya. Dan untuk statusnya ya, untuk statusnya di sini HP-nya kalian gak wajib gede. Ini setengah aja apa ya? Maksudnya apa ya? HP-nya bebas aja intinya gitu ya. Ya karena dia juga akan revive gitu. Attack-nya dia 1800, ini udah keren ya, minimal ya emang segini 1700 ya minimal. Defense ini abaikan aja, speed sesuaikan aja kalian ya. Kalau bisa sih kayak gue ini 59 gitu ya, plus 59. Kalau kalian bisa plus 56, 55 pun nggak apa-apa sebenarnya, asal gak keduluan dari wave minionnya ya, atau golemnya gitu ya, nggak keduluan dari golemnya. Crit rate 68 ini udah keren, minimal 67. Crit damage 238 ini pun udah keren sebenarnya. Harusnya kalau kalian mungkin bisa 250 critical damage itu lebih bagus ya. Resist akurasi di sini abaikan saja, dan ya di sini Ragdoll berfungsi sebagai damage dealer utama pastinya gitu ya. Nanti kalian lihat aja lah di gameplay. Oke, dan untuk turn terakhir di sini ada si Luna. Luna di sini berfungsi sebagai damage dealer juga ya. Damage dealer juga, dia nggak kalah penting daripada Homunculus, ini penting juga ya. Di sini gue pakai attack, crit damage attack, dan untuk rune Luna di sini kalian pakai Rage Blade ataupun Rage Acak kayak gue pun ini udah oke.
ya. Yang penting statusnya terpenuhi sih gitu ya. Oke. Dan ya di sini untuk substatnya kalian bisa lihat sendiri, dan setelah ini kita akan bacain skillnya ya. Dan untuk artifaknya dia pakai attack, dan untuk artifaknya dia skill 3 itu harus ada akurasi gitu ya. Ini penting ya guys ya. Ya apalagi kalian yang belum di skill up ya, ini penting akurasinya. Karena skill ketiganya ini bisa mengurangi attack bar musuh, ini penting buat di giantnya ya. Oh ya, tadi juga untuk si homunculusnya itu skill 3 harus ada critical damage ya guys ya, karena emang penting. Dan juga di sininya itu harus ada damage, nggak ada sih di sini, nggak ada coy ya. Harus ada damage yang ke water itu akan menjadi semakin besar, harusnya gitu ya. Tapi di sini gua gak ada, ya udahlah ya. Oke. Dan ya di sini untuk ini ada nggak? Ada coy ya. Damage ke water naik 4%, itu pun cukup lumayan ya. Dan untuk Luna dia punya skill 1 damage biasa aja, ini damage kecil. Skill keduanya ini lumayan penting. Kalau misal skill ketiganya si Dark Force ini nggak berhasil untuk menghabisi lawan gitu ya, skill keduanya damage-nya cukup besar, ini lumayan ya. Di skill ketiganya ini penting banget mengunci musuh ya, intinya damage berdasarkan HP max ke satu musuh, dan mengurangi 50% attack bar musuh. Ini mengurangi attack barnya penting kalau kalian nggak bisa langsung bunuh ya, nggak bisa langsung maksudnya nggak bisa langsung apa ya, nge one shot ya namanya si giantnya ya, si giant bossnya. Ini penting mengurangi attack bar karena emang setelah itu akan langsung diserang lagi, ini penting. Dan juga mengisi attack bar jika HP mu penuh, ini juga lumayan ya guys ya. Jadi dia itu kayak dapat proc Vio gitu ya. Dan ya untuk status Luna sendiri, ini damage-nya gede banget intinya ya Luna ya. Untuk statusnya Luna sendiri dia HP-nya abaikan aja, attack segede-gedenya, kalau bisa plus 2000 plus 3000 terserah kalian, yang penting segede-gedenya. Defense di sini ya udahlah ya diabaikan. Speed kalau bisa plus 50 lebih intinya gitu ya. Karena dia itu gak boleh keduluan dari golemnya ya, nggak keduluan dari golem ya. Jangan keduluan dari golem. Intinya Luna itu harus jalan duluan ya. Crit rate 71%, minimal 68%, 67% maksudnya ya. Intinya minimal 67% itu udah paling minimal. Biar crit rate-nya semuanya 100 guys ya. Crit damage 237 ini udah oke. Tapi kalau kalian mungkin bisa lebih, itu lebih bagus. Resist akurasi di sini akurasinya harus ada buat di skill ketiganya. Kalau kalian mungkin belum bisa one shot bossnya, kalau sudah one shot boss sebenarnya akurasi nggak usah dipentingin lagi sih. Oke? Ya jadi ya kita langsung aja ya guys ya, di sini kita langsung lihat aja gameplaynya ya. Jadi ya gimana sih bang gameplaynya, kita langsung lihat aja. Oke, let's go. life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe. Oke guys, selesai dengan sangat gampang ya. Dan bisa kalian lihat ini waktunya 45 detik. Emang rata-ratanya segitu ya. Tadi kalian bisa lihat si lunanya itu penting banget buat ngurangin attack bar-nya coy. Apalagi di sini gue belum skill up untuk si TSR-nya ya. Harusnya kalau sudah skill up pas di wave ketiganya ya, pas di wave ketiganya itu harusnya si TSR-nya bisa ngebersihin semuanya. Ya paling kalau nggak dibersihin semuanya juga paling si homunnya yang di hit terakhir ya. Kalian bisa lihat tadi pas di hit itu TSR-nya nggak ngeluarin pasifnya karena emang dia itu apa ya, belum di skill up intinya gitu ya. Oke, jadi ya gitu aja ya guys ya untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mengalahkan Giant walaupun belum di skill up. Ini membantu banget sih ya, karena emang di sini gue belum skill up dan Devilmon gue kosong coy ya. Oke, jadi ya gitu aja ya guys ya untuk video kali ini. Semoga membantu, sekali lagi semoga membantu, dan gue akan buat part keduanya untuk yang lebih stabil nanti
ya, untuk mungkin sekitar beberapa minggu lagi atau mungkin 1 bulan lagi gitu ya, karena ngumpulin Devilmon itu susah coy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.